Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadla Tunisa, NPM 20/170120039 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat dengan topik pembahasan yaitu surveillance rumah sakit. Baiklah, langsung saja ke topik pembahasannya, yaitu yang pertama menjelaskan dan memberikan contoh terkait rumah sakit, surveillance rumah sakit, dan surveillance epidemiologi rumah sakit. Yaitu yang pertama, rumah sakit. Pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018. Rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya, pengertian rumah sakit menurut Pasal 1 Ayat 1 Permenkes RI Nomor 159D Tahun 1988, rumah sakit yaitu sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan terdapat dimanfaatkan untuk pendidikan, tenaga kesehatan, dan penelitian. Sedangkan menurut Bramantoro pada tahun 2017, menjelaskan bahwa rumah sakit itu merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan serta berdaya guna dan berhasil guna pada upaya penyembuhan dan pemulihan yang terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Contoh dari rumah sakit yaitu RSUP M. Jamil dan Rumah Sakit Siti Rahmah Padang. Yang kedua yaitu surveillance rumah sakit. Surveillance rumah sakit adalah suatu pengamatan atau penyelenggaraan yang dilakukan pada rumah sakit secara terus-menerus terhadap masalah kesehatan tertentu atau pada wilayah tertentu dan segala aspeknya dengan cara pengumpulan data, pengolahan, dan analisis serta diseminasi kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap rumah sakit sehingga dapat digunakan untuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan di wilayah tertentu tersebut. Contohnya seperti surveillance komprehensif atau hospital-wide atau traditional surveillance. Surveillance komprehensif ini yaitu suatu surveillance yang dilakukan di semua area perawatan untuk mengidentifikasi pasien yang mengalami infeksi selama di rumah sakit. Adapun kegiatannya seperti data dikumpulkan dari catatan medis, catatan perawatan, laboratorium, dan perawatan ruangan. Selanjutnya, surveillance epidemiologi rumah sakit. Surveillance epidemiologi rumah sakit yaitu suatu rangkaian proses pengamatan yang terus-menerus, sistematis, dan berkesinambungan serta upaya kesehatan yang berdaya guna dan berhasil pada upaya penyembuhan dan pemulihan yang terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan melalui pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data kesehatan dalam upaya untuk menguraikan dan memantau satu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan penanggulangan yang efektif dan efisien terhadap masalah kesehatan masyarakat tersebut. Contohnya yaitu dilakukannya surveillance epidemiologi di rumah sakit karena terdapat beberapa penularan penyakit dan dapat menimbulkan infeksi dan dapat menjadi tempat kemungkinan berkembangnya jenis mikroorganisme. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu mengemukakan dan memberikan contoh kriteria-kriteria sistem surveillance epidemiologi rumah sakit. Dilakukannya surveillance epidemiologi di rumah sakit karena terdapat beberapa penularan penyakit dan dapat menimbulkan infeksi dan dapat menjadi tempat kemungkinan berkembangnya jenis mikroorganisme. Adapun kriteria sistem surveillance epidemiologi rumah sakit yaitu yang pertama, kasus-kasus baru dapat diidentifikasi dan dilaporkan, dan data dimasukkan ke dalam analisis epidemiologis dalam waktu 24 jam. Yang kedua, kasus-kasus probable dan konfirmasi terkait satu penyakit wajib segera dilaporkan sesuai persyaratan penyakit-penyakit yang wajib dilaporkan secara nasional. Yang ketiga yaitu sistem surveillance yang diterapkan dan diperkuat di tempat-tempat kemungkinan tertutup dan untuk kelompok-kelompok rentan. Yang keempat yaitu surveillance kematian terkait suatu penyakit tersebut dilakukan di rumah sakit dan di masyarakat. Selanjutnya,
Yang kelima yaitu jumlah total tes laboratorium terkait virus penyakit yang dijalankan harus dilaporkan setiap hari. Adapun contohnya yaitu seperti terdeteksinya terkena COVID-19, kemudian 90% kasus suspek diisolasi dan dikonfirmasi atau dipulangkan dalam waktu 48 jam sejak munculnya gejala. Topik yang selanjutnya yaitu mengemukakan dan memberikan contoh tujuan surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama yaitu pelaksanaan surveillance epidemiologi di rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengatasi masalah penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Contohnya mengurangi kesakitan, mencegah kematian, penyembuhan penderita, dan pencegahan terjadinya peningkatan penyakit. Yang kedua, surveillance adalah memantau dengan berhati-hati dan memberikan tanggapan yang relevan. Kegiatan surveillance epidemiologi rumah sakit dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama dari program pengendalian infeksi nosokomial. Contohnya, mengurangi risiko terjadinya endemik dan epidemik dari infeksi nosokomial. Nosokomial ini yaitu suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit, sehingga dengan adanya surveillance di rumah sakit ini dapat mendeteksi agar tidak terjadinya endemi dan epidemik dari infeksi nosokomial ini terhadap pasien. Topik selanjutnya yaitu mengemukakan dan memberikan contoh langkah-langkah surveillance epidemiologi rumah sakit. Adapun langkah-langkah surveillance epidemiologi rumah sakit yaitu yang pertama, komponen masukan yang terdiri dari sumber daya manusia atau SDM dan sarana, di mana menurut Kemenkes harus mempunyai satu tenaga epidemiologi ahli dan satu tenaga epidemiologi terampil. Yang kedua, komponen proses surveillance yang terdiri dari contoh kegiatan seperti kegiatan pencatatan, pelaporan surveillance, kelengkapan laporan surveillance, dan ketepatan laporan surveillance. Yang ketiga yaitu mengumpulkan laporan dalam bentuk soft copy atau hard copy. Baik, sekian penjelasan saya terkait sistem surveillance rumah sakit atau surveillance rumah sakit. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.